Oke teman-teman, halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, baik-baik aja, selalu mendapatkan kelancaran, keberkahan dalam setiap aktivitas yang teman-teman lakukan. Oke teman-teman ya, langsung aja ya. Ini adalah video terusan dari kemarin, dari video vaksin ya. Jadi kemarin sudah divaksin ya, saya sudah vaksin. Kemudian di video kali ini kita akan membahas pada poin utamanya, yaitu kenapa kita harus vaksin dan kenapa teman-teman harus vaksin. Nah itu kenapa harus vaksin, dan yang kedua yaitu ini yang menjadi momok, yaitu apa efek sampingnya vaksin. Nah jadi seperti itu ya. Kenapa hal ini menjadi penting, karena ya memang itu yang ada di pikiran orang-orang, ada di pikiran masyarakat. Ketakutan-ketakutan itulah yang terjadi ketika melihat sebuah berita tentang efek sampingnya vaksin itulah teman-teman ya. Oke, kemudian langsung aja ya kita ya. Kenapa kita harus vaksin? Kenapa saya harus vaksin? Kenapa teman-teman semuanya harus vaksin? Yang pertama, ketika sudah mengikuti vaksin ya, ketika kita melaksanakan vaksin, jadi kita sudah membantu, sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan vaksin, sehingga kita mendukung pemerintah untuk mengentaskan COVID ini. Kita mendukung program pemerintah untuk segera ingin menyingkirkan COVID-19 inilah dari Indonesia, dari negara kita. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu sebenarnya tujuannya sangat baik, yaitu ya jelas vaksin itu untuk memberikan imunisasi, untuk memberikan tubuh kita ini imun lebih supaya kita lebih kebal atau lebih tahan terhadap virus-virus yang akan menyerang kita gitu ya. Khususnya dalam vaksin ini maka ya berhubungan dengan COVID-19. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, nah yang ketiga menurut saya itu mengenai sertifikatnya. Jadi ketika kita sudah kenapa sertifikatnya gitulah. Teman-teman tahu kan, kalau kita sudah vaksin maka kita akan mendapatkan sertifikat atau suratnya, itulah surat bahwa kita sudah melaksanakan vaksin gitu kan. Nah, memang sih ya pemerintah itu melarang bahwa surat tersebut itu digunakan untuk menjadi syarat administrasi dalam bidang apapun. Nah, tapi pada kenyataannya surat ini tuh digunakan bagi mereka-mereka, nggak semuanya, tapi digunakan ada beberapa lah intinya yang menghendaki bahwa ketika kita ingin masuk ke situ atau ingin melakukan kegiatan, maka diperlukan keterangan bahwa kita sudah melaksanakan vaksin. Itulah yang menjadi syarat kenapa tiga hal itu, kenapa kita harus melakukan vaksin gitu. Padahal walaupun ya yang ketiga ya, yang mengenai surat atau sertifikatnya itu padahal pemerintah sudah menerangkan bahwa dilarang menggunakan ini ya, surat itu sebagai alat administrasi apapun. Cuma ya belum tahu juga sih ya, belum ada pengawasannya, jadi ya masih ada aja gitu yang menggunakan surat itu untuk saat administrasi gitulah. Nah, cuma ketakutan saya ketika hal ini terus terjadi, surat itu masih digunakan untuk saat inilah dan itulah bla 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 bla, sedangkan belum ada kejelasan atau hal yang pasti mengenai efek sampingnya. Karena di Indonesia tuh banyak orang-orang yang pinter ya, karena di Indonesia banyak sekali orang yang pinter, maka ketakutan saya itu kalau dengan adanya orang-orang yang pinter ini ya teman-teman ya, pasti nanti ada aja yang ya semoga enggak, ini cuma ketakutan aja ya, pasti nanti akan ada aja orang yang bisa membuat surat palsu atau memalsukan surat vaksin COVID-19 itu. Itu ketakutan saya aja, tapi semoga enggak. Semoga vaksin ini berjalan lancar, semua segera divaksin, semua beres. Jadi kita segera kembali ke aktivitas yang normal, tidak inilah nggak ada PSBB lah, PPKM lah 1, 2, 3, 4 sampai nggak tahu lah level berapa gitu. Oke, kemudian ini saya mau bagi pengalaman, yaitu apa efek sampingnya vaksin. Nah ini dia. Oke,
ketika saya divaksin, nggak ada rasanya teman-teman. Divaksin nggak ada rasanya. Bahkan cuma 15 detik lah mungkin lah. Suntik udah selesai gitu. Itu vaksinnya. Karena saya sendiri kemarin nggak boleh ngelihat waktu divaksin. Nggak boleh ngelihat, nggak ada video. Padahal saya kepengen sekali dokumentasiin ya. Cuma nggak ada kemarin, nggak diperbolehkan. Jadi ya udah gitu. Yang jelas, ya rasanya ketika divaksin itu ya sama seperti vaksin-vaksin pada umumnya. Vaksin inilah, vaksin itu sama seperti suntik biasa lah. Suntik, mungkin teman-teman pernah disuntik sakit atau apa gitu, ya sama seperti kayak gitu, nggak ada bedanya. Oke, kemudian ini ya teman-teman ya, efek sampingnya. Nah pertanyaannya, ada efek sampingnya nggak sih? Nah gitu ya, ada. Cuma efek sampingnya itu beda-beda ya teman-teman. Nggak setiap orang efek sampingnya sama gitu. Nggak semua orang efek sampingnya sama. Ada yang nggak ada efek sampingnya, jadi setelah divaksin ya udah biasa-biasa aja gitu ya. Kemudian ada juga yang panas, ada yang batuk, ada yang meriang. Ya pokoknya macam-macam. Cuma yang paling banyak itu ya meriang, panas, pusing, dan batuk. Nah, yang paling banyak rata-rata seperti itu. Nah, untuk saya sendiri kemarin itu saya meriang dan pusing. Dua saya, jadi meriang dan pusing. Jadi saya divaksin tuh kurang lebih jam 10 siang. Jam 10 siang atau 10 pagi ya. Pokoknya jam 10. Saya merasakan efeknya itu jam 6 sore teman-teman. Jam 6 sore ketika saya selesai aktivitas, karena ya harus ngebantu tetangga, ada yang sedang ada acara gitu ya, jadi saya harus ngebantu. Jam 6 sore selesai, barulah saya merasakan efek sampingnya. Badan saya panas, meriang, pusing. Kena air tuh rasanya menggigil teman-teman. Nah, tapi nggak usah takut gitu, nggak usah parno. Ketika saya mau divaksin, saya udah dikasih tahu sama ini ya, udah dikasih tahu dulu. Nanti ketika selesai vaksin ada efek sampingnya, nggak usah khawatir. Perbanyak minum air kelapa, kemudian perbanyak minum air putih. Jangan lupa minum dan kalau ada efek sampingnya, minum vitamin dan ini ya vitamin C ya, vitamin C. Kemudian kalau pusing, panas, meriang, minum obatnya umum yang bisa dijual di apotek, paracetamol teman-teman. Jadi obatnya umum ya udah saya jalin aja, saya ikut minum obatnya, ya udah sehari alhamdulillah sembuh. Jadi saya vaksin hari Kamis, hari Jumatnya saya merasakan efek sampingnya. Hari Sabtu ini hari Sabtu ini alhamdulillah udah nggak merasakan efek samping, udah selesai lah ibaratnya lah. Cuma ya nggak setiap orang juga efek sampingnya seperti saya yang cuma sehari gitu. Ada teman saya yang sampai 3 hari gitu. Jadi ya intinya vaksin ini efek sampingnya nggak sama, dan mungkin juga durasi dari efek sampingnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi jangan disamakan, tapi teman-teman juga jangan parno. Nah, jangan parno, jangan merasakan wah jangan takut ini itu, jangan takut ini itu. Dan kemudian saran dari tempat vaksinnya, jadi kalau misalnya teman-teman atau sekeluarga mau vaksin, jangan vaksin bareng-bareng. Kalau misalnya ada 2 orang ya satu-satu gitu. Takutnya apa, ketika terjadi efek samping, jadi yang satu ini masih sehat, itu bisa menolong atau membantu ketika teman-teman semua atau yang terkena reaksi itu. Jadi gantian, ada saatnya. Jadi takutnya kalau dua-duanya bareng, ya kalau ada reaksi semuanya reaksi bareng, ya kasihan juga gitu, siapa yang mau merawat gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu pengalaman saya mengenai vaksin, itu pendapat saya juga mengenai vaksin, dan semoga vaksin ini segera merata, segera selesai semua. Jadi kita semua tidak merasakan kesulitan ya. Jujur aja kita mengalami kesulitan dengan adanya COVID-19 ini, menyebabkan PSBB, PPKM, peraturan diperketat semuanya, jadi semuanya serba sulit. Jadi semoga dengan vaksin ini segera memutus mata rantai COVID, mengembalikan keadaan seperti semula. Itu aja doa saya, doa kita semua. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang memiliki pengalaman yang sama seperti saya, efek samping yang sama seperti saya, bisa di-share teman-teman di kolom komentar juga. Oke, cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.